Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat sore. Marilah kita bersama-sama pada saat ini mengawali ibadah wanita, walaupun masih kita lakukan di rumah kita masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita awali ibadah wanita ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu karena Engkau telah sertai kami dari pagi, siang hingga sampai saat ini Tuhan kami dapat membangun ibadah wanita pada saat ini. Tuhan Yesus kami serahkan ibadah wanita pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengagungkan nama Tuhan memakai Kidung KPJ nomor 144 yang pertama dan yang kelima, Yenunggilan Gusti. Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku pengakuan dosa kita sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri takhta-Mu kembali ya Tuhan, yang mana pada saat ini kami datang bukan membawa kebaikan hati kami Tuhan, tetapi kami datang membawa setumpuk dosa kami Tuhan, baik dosa terhadap saudara kami, dosa terhadap anak, suami, saudara, tetangga kanan kiri kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa ampuni kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat Ibu Denteri yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan Ibu Denteri, kebenaran firman-Mu hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pada saat ini kami sekelompok ibu-ibu siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengagungkan nama Tuhan kembali memakai Kidung KPJ nomor 196 yang pertama dan yang kelima. Kulo pengen lir Gusti. Kulo
Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Denteri. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kebaktian pada sore hari ini kita ambil dalam Alkitab Esra pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Judul bacaan kita pada sore hari ini kami beri judul Menjadi Alat Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, keberadaan gedung gereja sangat penting untuk membangun persekutuan dan mengembangkan pelayanan dan kesaksian. Namun demikian, pada kenyataannya pengurusan izin seringkali menghadapi berbagai kendala. Doa warga jemaat telah dipanjatkan bertahun lamanya, tetapi izin belum juga diperoleh. Namun demikian, ada waktu Tuhan sehingga doa yang dipanjatkan dikabulkannya. Tanpa disangka-sangka, seorang tokoh masyarakat non-Kristen membuka jalan sehingga izin dapat diperoleh. Tokoh masyarakat tersebut sebelumnya bercerita kepada seorang warga jemaat tentang kesulitannya menangani para pemuda di lingkungannya. Warga jemaat tersebut memberi masukan berdasarkan pengalamannya menangani anggota gerakan pemuda di jemaat. Rupanya itulah jalan Tuhan sehingga tokoh masyarakat tersebut dapat menangani para pemuda di lingkungannya. Hal itu membuat sang tokoh masyarakat tersebut tergerak untuk membangun gedung gereja. Begitulah Tuhan menjawab doa warga jemaat dengan menggerakkan orang yang tidak seiman sekalipun untuk menjadi alat di dalam tangannya.
Ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Berpuluh tahun lamanya mereka rindu untuk kembali ke Yerusalem. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan telah menyatakan bahwa setelah 70 tahun bangsa Israel akan dibawa kembali ke Yerusalem. Kalau Tuhan sudah berencana, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Sekalipun pembuangan itu merupakan hukuman Tuhan, tetapi kasih-Nya kepada umat pilihan-Nya tidak dapat disangkali. Bangsa Israel tentu mengharapkan untuk segera kembali ke Yerusalem. Tetapi mereka harus menggenapi waktu Tuhan sesuai rencananya, yaitu 70 tahun. Jika waktu Tuhan sudah tiba, maka Ia akan merancangkan segala sesuatu agar rencananya menjadi kenyataan. Tuhan pun membangkitkan Raja Kores yang mengalahkan Babel untuk kemudian membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Rencana Tuhan harus terjadi sekalipun melalui seorang raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk mewujudkan rencananya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sering kali kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Kita berpikir hanya saudara seiman saja yang dapat Tuhan pakai menjadi alatnya. Kuasa dan kasih-Nya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Saat pemilihan diaken dan penatua serta pengurus unit misioner, kita sering mendengar penolakan karena merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Padahal dari kisah Paulus kita dapat belajar bahwa Tuhan berkenan memakai dia sekalipun latar belakang kehidupannya adalah seorang penganiaya pengikut Kristus. Dalam memakai seseorang menjadi alatnya, ia fokus pada terpenuhinya janjinya. Tidak semata-mata pada latar belakang orang tersebut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah berada pada minggu keempat Prapaskah. Saat untuk kita menghayati kesediaan Yesus menjadi alat di tangan Bapanya guna menebus dosa manusia. Kesediaannya itu dijalani dengan penuh ketaatan dalam jalan yang syarat derita dan sengsara. Semuanya agar kehendak Bapa, yaitu manusia, diselamatkan dan diwujudkan. Karya penyelamatan Tuhan itu kini dilanjutkan oleh gereja. Sebagai warga gereja, kita terpanggil untuk memberi diri dipakai oleh Tuhan guna melanjutkan karya penyelamatannya. Ia mau memakai kita apapun kondisi dan latar belakang hidup kita. Dalam kesediaan kita menjadi alatnya, Ia akan mengubahkan kita agar layak dipakai menjadi alat untuk kemuliaan-Nya. Amin. Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih,
Marilah kita membawa persembahan kita yang mana Tuhan senantiasa memberkati kita hari lepas hari, sambil diiringi menyanyikan kidung KPJ nomor 171, ayat yang pertama dan yang kedua. Monggo saos pisungsung. Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan kepadamu, yang mana Engkau telah sertai kami di dalam kami membangun ibadah pada saat ini. Terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu dapat menjadikan kekuatan iman, percaya kami di dalam mengikut Engkau. Terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak pemimpin bangsa kami, yakni dari Bapak Presiden kami, dan dari Bapak pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan Tuhan, dari RT, RW, kiranya Tuhan senantiasa sertai para pemimpin kami ini, baik kesehatannya maupun pekerjaannya, sehingga apa yang dikerjakan atau yang dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan, dan takut akan Engkau. Terlebih Tuhan, pada saat ini bangsa kami ini masih belum usai adanya wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati, kiranya Tuhan senantiasa ikut campur tangan di dalam bangsa kami, menangani atau memberantas COVID-19 ini, sehingga segera COVID-19 ini segera sirna dari bangsa kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti yang lalu-lalu, tidak merasa cemas dan takut dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Ya Tuhan, semua ini kami serahkan kepadamu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat gerejamu yang ada di Pasaman Cangkring ini Tuhan. Kami serahkan tumbuh kembang gerejamu yang ada di Pasaman Cangkring ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta David Prastiawan selaku Gembala Sidang kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kesehatannya, pekerjaannya, juga pelayanannya Tuhan. Juga kami berdoa buat keluarganya di dalam mendukung pelayanannya. Kiranya Tuhan senantiasa berkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat penatua dan diaken sebagai rekan kerjanya. Kiranya Tuhan juga berkati kesehatannya, juga pekerjaannya, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari TK,
PAUD, SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kesehatan, juga belajarnya, sehingga anak-anak-Mu di dalam belajarnya tidak merasa bermalas-malasan, walaupun saat ini masih ada yang sudah belajar dengan tatap muka, juga masih ada yang daring Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati sehingga anak-anak kami rajin belajar sehingga tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mencari pasangan hidup Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati anak-anak kami sehingga mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga senantiasa berkati anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, sehingga mendapatkan pekerjaan sesuai bakat dan keterampilan yang mereka miliki. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami yang lanjut usia Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati di masa tuanya, sehingga di masa tuanya hanya penuh kedamaian dan sukacita dari Engkau. Tuhan Yesus, kami pada saat ini juga berdoa buat persembahan kami ya Tuhan, yang mana Engkau senantiasa berkati kami hari lepas hari, yang mana pada saat ini kami hanya dapat mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kami sehingga Tuhan mau menerima persembahan kami ini dan menyucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat menjadikan sarana pelebaran kerajaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan pulang Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa berkati kami. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan Mares Wanita GKJW. Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua.
Ibu-ibu disilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.